Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Indah Rindu Fardani dengan nomor NIM 2101072012, serta rekan saya Zahara Dwi Chandra dengan NIM 2101072078. Baik, dalam video kali ini kami akan menganalisis perusahaan manufaktur, yaitu terdapat pada PT Rocket Chicken Indonesia. Pembahasan materi yang pertama yaitu informasi perusahaan. Yang kedua yaitu proses produksi dan produk yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu identifikasi biaya produksi yang dikeluarkan. Yang keempat yaitu perhitungan harga pokok produksi. Serta yang kelima yaitu laporan laba rugi. Yang pertama yaitu informasi perusahaan. Rocket Chicken adalah perusahaan kemitraan yang bergerak di bidang fast food restoran yang memiliki aktivitas produksinya dengan membeli bahan mentah lalu memprosesnya menjadi barang jadi dan menjual barang jadi tersebut. Rocket Chicken sendiri didirikan oleh Nurul Atik yang berkantor pusat di Yogyakarta dengan alamat yaitu Dukuh 04, RT 02, RW 08, Sidomoyo, Godean, Sleman, Yogyakarta, yang didirikan pada 21 Februari 2010 dengan merek dagang yaitu Rocket Chicken, dengan produk utamanya yaitu berupa makanan yaitu chicken. Berikut adalah logo dari Rocket Chicken. Selanjutnya yaitu proses produksi. Proses produksi yang pertama yaitu pilih daging ayam yang berkualitas tinggi. Sebelum mengolah ayam, pastikan memilih ayam yang berkualitas baik. Pilih daging ayam yang bertekstur padat dan ringkas saat ditekan. Selain itu, kamu juga perlu memilih ayam yang berukuran sedang agar bumbu dapat menyerap dengan sempurna. Yang kedua yaitu tiriskan daging ayam. Bila ayam dalam kondisi beku, tiriskan ayam pada suhu ruangan terlebih dahulu. Diamkan ayam hingga dagingnya tidak kaku lagi. Lalu, olah daging ayam dengan aneka bumbu. Jangan sesekali memasak ayam saat kondisi beku karena dapat memicu tumbuhnya penyakit atau kuman penyebab penyakit. Ketiga yaitu melumuri daging ayam. Yang ketiga yaitu melumuri daging ayam dengan rempah. Rempah-rempah di sini yang dimaksud seperti garam, lada, buttermilk, dan oregano. Lalu diamkan selama 2 jam atau lebih. Cara ini akan membuat bumbu meresap hingga ke serat daging. Yang keempat yaitu melumuri daging ayam dengan tepung terigu. Lumuri daging ayam dengan tepung terigu. Gulingkan potongan ayam ke dalam tepung, lalu celupkan ke dalam kocokan telur, dan gulingkan lagi kembali ke dalam tepung. Lakukan cara ini 2-3 kali agar ayam terlumuri tepung dengan sempurna. Untuk membuat rasanya semakin lezat, campurkan tepung dengan rempah-rempah terlebih dahulu seperti yang dilakukan pada saat melumuri daging ayam dengan rempah. Kelima yaitu gunakan api sedang untuk menggoreng ayam. Agar tekstur daging ayam tetap renyah dan tidak gosong, goreng ayam dengan api sedang, menggunakan api yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, agar tingkat kematangan sempurna. Berikut adalah produk yang dihasilkan. Produk ini ditambah dengan nasi atau disertakan dengan nasi. Baik, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, klasifikasi biaya.
Pada klasifikasi biaya ini terdapat yang pertama yaitu biaya bahan baku berupa bahan baku langsung seperti ayam yang jumlahnya 1.100.000. Kedua, minyak goreng sejumlah 300.000. Yang ketiga, beras sebesar 200.000 dan tepung berjumlah 312.000. Bumbu seperti lada hitam, mustard, bubuk paprika, bawang putih, dan bubuk jahe sebesar 200.000. Kemudian ada bahan baku tidak langsung seperti kotak nasi seharga 200.000, kantong seharga 100.000, dan saus seharga 170.000. Maka total dari biaya bahan baku langsung dan biaya bahan baku tidak langsung itu 2.452.000. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja. Terbagi menjadi dua, yaitu biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Pada biaya tenaga kerja tidak langsung terdapat satu orang supervisor yang upah per bulannya yaitu sebesar 1 juta, dan terdapat 2 orang kasir yang upah per bulannya yaitu 1 juta per orang, maka jumlahnya 2 juta. Dan pada biaya tenaga kerja langsung terdapat 2 orang memasak yang jumlah upah per bulannya per orang itu 1 juta, maka dijumlahkan 2 juta. Maka total dari biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja langsung yaitu sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik. Pada biaya overhead pabrik ini terdapat biaya listrik sebesar 1.200.000, biaya sewa toko sebesar 2 juta, dan gas LPG sebesar 300.000. Maka total biaya overhead pabrik yaitu 3.500.000. Selanjutnya itu membahas tentang laporan harga pokok produksi. Terdiri dari pembelian bahan baku langsung sebesar 2.112.000 dan bahan baku tidak langsung sebesar 470.000. Maka jumlah biaya bahan baku yaitu 2.582.000 dan biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 3 juta dan biaya tenaga kerja langsung sebesar 2 juta. Maka di total harga pokok produksi yaitu 7.582.000. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Pada PT Rocket Chicken ini penjualan bersihnya yaitu 47 juta. Terdapat persediaan barang jadi awal sebesar 5.750.000 dan harga pokok produksinya 7.582.000. Maka harga pokok barang yang tersedia untuk dijual yaitu sebesar 13.332.000 dan dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir sebesar 5 juta, jadinya harga pokok penjualnya 8.332.000. Lalu dapatlah laba kotornya 38.667.500. Terdapat juga beban operasional. Yang pertama, beban pemasaran berupa beban iklan sebesar 500.000, beban rupa-rupa penjualan sebesar 200.000, dan beban administrasi berupa beban sewa toko sebesar 1 juta dan beban listrik sebesar 1.200.000. Maka total beban pemasaran dan beban administrasi itu 2.900.000 dan dapatlah laba operasionalnya 35.767.500. Mungkin sekian hasil analisis kami tentang PT Rocket Chicken Indonesia. Jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.